Halo, selamat Hai, malam, selamat Pak malam, Imam. Mbak Suci. Hai, selamat malam, Mbak Suci. Apakah suara Jelas, saya jelas terdengar sekali. jelas, Suara Pak? saya bagaimana? Jelas sekali. Suara saya bagaimana? Iya, kayaknya begitu. Jelas, Itu Pak. suara saya sampai feedback dari sana tuh kelihatannya. Sangat terdengar Iya, jelas. kayaknya begitu. Itu suara saya sampai feedback dari saya bisa dengar suara saya Oh, sendiri. ya? Saya bisa dengar suara saya sendiri. Oh, iya. Sebentar, sembari menunggu teman-teman lain untuk Yes. join ya, Pak ya. Nah, ini ada Kak Yes. Rizal Ada Hai, sudah Rizal. bergabung. Halo, Kak Rizal Ada nih. Selamat malam, Rizal. Selamat malam, Rizal. Selamat malam, teman-teman yang udah bergabung. Em, Pak Imam, gimana kabarnya Puji pada syukur, malam hari kabar ini? baik-baik semua. Sehat-sehat. Semoga Mbak Suci juga ya, sehat-sehat juga ya semuanya ya. Semoga Mbak Suci juga ya, sehat-sehat juga ya semuanya ya. Ya, iya Pak, amin. Semoga teman-teman juga yang gabung pada malam hari ini, semoga juga baik-baik saja dimanapun dan kapanpun teman-teman berada, seperti itu. Yes, amin amin. Iya, suara saya masih feedback, saya masih bisa dengerin suara Apa saya. suara saya masih... Iya, suara saya masih feedback, saya masih bisa dengerin suara saya. Hai Pak Ginanjar, selamat malam Pak Ginanjar. Mungkin masih ada Semoga kesalahan. sehat-sehat selalu ya. Semoga kabar di Surakarta, semoga semua baik-baik. Kabar di Surakarta, semoga semua baik-baik. Apakah suara saya Yes, terdengar jelas Pak? set. Atau masih memantul? Suara Mbak Cici sangat jelas. Cuman suara saya masih memantau. Saya masih bisa dengerin suara saya. Cuman suara saya masih memantau. Saya masih bisa dengerin suara saya. Hai Nova. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau misalnya ada feedback, maksudnya dari suara kita ada yang salah satunya kurang jelas, boleh tuliskan di kolom komentar juga agar nantinya kita bisa live secara nyaman seperti itu. Boleh dituliskan di kolom komentar apabila ada apa ya? Ada Kak ini kurang jelas atau Pak kurang jelas suaranya, Pak memantul seperti itu. Tidak apa-apa dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa menikmati IG Live pada hari ini. Yes, Seperti itu ya Pak Imam sekali. ya. Yes. Apakah teman-teman yang mendengarkan ini juga sudah ada beberapa suara saya feedback? Kalau memang nah, ya. Kalau di saya sih kalau yang lain nggak mendengarkan nggak apa-apa deh, saya menikmati suara saya juga. Kalau yang lain nggak mendengarkan nggak apa-apa deh, saya iya, di device saya tadi tidak ada feedback sama sekali ketika saya menggunakan headset maupun sekarang sudah tidak menggunakan headset. Itu sama-sama terdengar sangat jelas suara dari Pak Imam seperti itu. Nah, ini juga teman-teman sudah banyak bergabung Pak Imam pada malam hari ini. Mari kita sapa. Ada Jenny Cekimi. Halo Kak Jenny ya, mungkin panggilannya Kak Jenny. Juga ada Kak Nova. Halo Kak Nova, selamat malam. Lalu ada Kak Eng Sunong. Halo semuanya. Mungkin sembari kita menunggu teman-teman yang lain, Pak. Kan ada teman-teman kita juga yang udah join di sini. Bertanya-tanya atau masih belum lihat flyer kita, promosi kita, seperti itu. Ada apa sih malam hari ini antara Indonesia Pride Consulting dengan Pak Imam Wijoyo pada malam hari ini? Mungkin saya bisa jelaskan sedikit sebelum kita mulai dan menunggu teman-teman yang lain, bahwa pada hari ini kita akan melakukan live secara Instagram dan secara streaming di YouTube, dan teman-teman bisa akses keduanya. Teman-teman lebih enjoy yang mana, lebih mengurangi, kalau misalnya ada nih IG kalau lewat Instagram ini pakai datanya lebih besar pengeluarannya seperti itu, silakan melihat di YouTube. Kita sediakan dua platform untuk mengakses live pada hari ini seperti itu. Nah, Pak Imam, pada hari ini kita melakukan seperti biasanya, seperti yang lalu-lalu kita melakukan bincang bisnis bersama. Hanya saja kita menggunakan
bisa dijangkau oleh teman-teman yang lain seperti itu. Pada hari ini atau malam ini, Bincang Bisnis Bersama ini membawakan tema apa sih seperti itu? Nah, temanya itu lumayan menarik, bukan lumayan, sangat menarik pada malam hari ini karena ini akan membawakan 5 strategi menjadi pemimpin pada era inovasi bisnis seperti itu. Masih dalam ranah Bincang Bisnis Bersama seperti yang lalu-lalu, kita masih dalam lingkup inovasi bisnis dan pada malam hari ini kita membawakan 5 strategi menjadi pemimpin pada era inovasi bisnis seperti itu. Nah, mungkin pastinya saya sebelum mengenalkan Pak Imam Widjojo pada malam hari ini, mungkin teman-teman semua sudah mengenal Pak Imam seperti itu, dan mungkin juga promosinya hingga teman-teman menarik untuk melihat live ini karena dibawakan oleh Pak Imam secara langsung seperti itu. Nah, Pak Imam, apakah masih terdengar jelas? Ya, oke, ini teman-teman mulai banyak sekali yang masuk. Sebelum kita mulai 5 strategi menjadi pemimpin pada era inovasi bisnis, pada malam hari ini saya sekali lagi menyapa ya Pak ya, karena ada beberapa teman yang baru bergabung. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu, ada Kak Rahmat. Halo Kak Rahmat, mungkin namanya cukup panjang, tapi saya yakin panggilannya adalah Pak Rahmat atau Kak Rahmat. Lalu ada Kak Fadila Rizka, seperti itu. Selamat malam, Kak Fadila, Kak Rahmat. Selamat bergabung di live kita pada malam hari ini, yaitu Bincang Bisnis Bersama mengenai 5 strategi menjadi pemimpin pada era inovasi bisnis, seperti itu. Nah, sebenarnya ada apa sih sebelum dimulai nih? Pasti teman-teman di sini bertanya-tanya, emang kenapa dengan pemimpin di era inovasi bisnis itu, seperti itu. Nah, sebelum dimulai, saya akan membicarakan mengenai ada apa sih sebenarnya sebelumnya, seperti itu. Sebelum dibahas tuntas nih strateginya oleh Pak Imam Widjojo pada malam hari ini, seperti itu. Mungkin kita kan baru saja melewati masa pandemi COVID-19 dan kita sudah di era yang baru lagi, era new normal, mulai normal kembali semuanya. Sebelumnya pasti kalau misalnya teman-teman semua sudah melihat flyer kami, kita membawakan sebuah problem atau permasalahan di masa lalu atau baru-baru 2 tahun ini yang sempat terjadi. Ada 83% usaha di Indonesia sedang berada di ujung tanduk akibat COVID-19 selama 2 tahun ini. Nah, itu akan menjadi tantangan bagi suatu pemimpin usaha tentunya, untuk bagaimana caranya untuk kembali lagi ke era yang lebih normal lagi, era yang baru lagi, kita penyesuaian lagi, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin Pak Imam bisa menjelaskan pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Yes, thank you Mbak Suci. Iya, memang kondisi sekarang ini banyak sekali perubahan, terutama perubahan-perubahan di dalam hal pandemi dan lain sebagainya, karena kondisi-kondisi yang ada akhirnya membuat perubahan itu begitu banyak, gitu ya. Meskipun sekarang kita lagi mau berproses masuk dari new normal, dari normal kemudian mau masuk ke new normal, dari pandemi kemudian mau masuk ke endemi, begitu kan? Ada berbagai persepsi, begitu Mbak Suci. Ada orang yang mengatakan, ini akan kembali ke normal kembali nih, asik nih, begitu kan, tanpa masker lagi nih, di luar ruangan dan tidak ada kerumunan, kita diizinkan untuk tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi ada juga yang mengatakan begini Mas Suci, ini bukan lagi kembali ke seperti dulu, ini adalah masuk ke dalam posisi new normal, begitu kan, normal yang baru. Kenapa? Karena ada banyak habit yang sudah terbangun sejak 2-3 tahun terakhir, begitu kan. Habit-habit seperti apa? Habit-habit di dalam bekerja menggunakan teknologi, gitu kan. Habit-habit di dalam bekerja menggunakan video conference.
habit-habit bekerja mulai berpikir dengan remote working, habit untuk WFH, WFA, work from anywhere, dan lain sebagainya. Habit-habit baru itu akhirnya membawa satu kebiasaan yang baru yang kemudian perlu diadaptasikan. Bukan kembali yang dulu, kita tidak bisa lagi kembali normal yang dulu, karena yang dulu kita tidak pernah mengalami sekarang ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam new normal, begitu kan? Ada lagi orang yang ngomong ini bukan lagi new normal, tapi ini lebih maju lagi, gitu kan? Ya, apapun yang akan kita pikirkan, yang penting kita terus maju, kita terus mau membawa diri kita untuk terus maju, berkembang, dan menyesuaikan diri kita, begitu ya. Nah, selamat malam juga untuk Pak Lukas, ada Chloe Learning Center, Bu Vera, dan Tanya Bisnis nih. Thank you. Nah, Mbak Suci dan teman-teman sekalian, kita bisa melihat, kalau Anda ingin melihat slide-slide yang saya bicarakan ini, Anda bisa join di live streaming di live streaming di YouTube, begitu ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang misalkan akan ada terjadi banyak sekali evolusi di dalam organisasi, begitu kan? Kalau Anda bisa melihat, kalau zaman dulu, organisasi itu sangat hierarki sekali, gitu ya, tradisionalnya vertikal, dari atasan kemudian ada bawahan, bawahannya punya bawahan lagi, dan lain sebagainya. Kemudian terus bertumbuh, ada lagi yang model-model matrix, begitu ya, model-model project, satu departemen yang lain diminta untuk bisa saling koordinasi, tidak boleh silo, begitu kan. Kemudian terus berubah, sampai akhirnya kita sekarang masuk ke dalam era yang namanya web structure organization, begitu ya, learning organization. Bisa salah satu contohnya adalah di Google, gitu ya, menggunakan hal seperti itu. Jadi yang namanya struktur organisasi tidak lagi atas, kemudian bawah, kemudian di bawah lagi ada bawah, bukan seperti itu. Tetapi ada di tengah, kemudian ada yang divisi yang lain, dan lain sebagainya, seperti spider web, gitu. Ya. Nah, ini menjadikan sebuah jalur komunikasi berbeda. Ketika kita ngomong tentang struktur organisasi, gitu kan, kita selalu ngomong tentang jalur komunikasi, jalur koordinasi. Nah, itu semua berbeda, gitu kan. Jalur komunikasinya menjadi lebih kompleks dan lebih rumit. Hai, Jonathan, selamat malam. Ini bro saya ini ya, Jonathan. Teman dan sahabat saya. Nah, tentunya kalau misalkan zaman dulu ada struktur organisasi itu bisa koordinasi, bisa juga ngomong ke bawah. Nah, hari ini ketika kita ngomong tentang penggunaan spider web itu tadi, maka jalur komunikasinya juga akan sangat berbeda, begitu kan? Jalur komunikasinya tidak linear satu persatu, tetapi semua bisa berbicara, semua bisa berpendapat, dan tentu ada plus minusnya masing-masing, begitu ya. Plusnya adalah ketika mereka berbicara, informasinya tuh sangat cepat sekali, begitu kan didapatkan. Pemimpin juga bisa dengan lebih lengang dan lebih cepat mendapatkan informasinya, Mbak Suci. Tetapi di satu sisi yang lain, bisa jadi misinformasi ini juga bisa terjadi dengan sangat cepat, Mbak Suci. Kenapa? Setiap orang boleh bicara, begitu kan? Setiap orang bisa berbicara tentang persepsinya masing-masing, begitu kan? Sehingga mereka bisa bersuara satu dengan yang lain, dan ketika pemimpinnya tidak bijaksana di dalam mendengarkan, bisa jadi satu dengan yang lain itu bisa menjadi misinformasi dan terlalu banyak dan bertabrakan satu dengan yang lain. Akhirnya malah menjadi konflik, begitu kan? Nah, itu terjadi, begitu ya. Salah satu perbedaan, salah satu perubahan yang ada. Ya, zaman dulu silo, begitu kan? Satu persatu, satu departemen dengan departemen yang lain mungkin tidak terlalu berhubungan, begitu kan? Hari ini semakin connected, begitu kan? Satu departemen perlu mengetahui kegiatan departemen yang lain. Nah, ini juga sudah berbeda, kan? Kemudian kalau zaman dulu perusahaan-perusahaan itu, apalagi yang besar-besar, mereka lebih slow to adapt. Hari ini kita semakin cepat untuk adaptasi, begitu ya, Mbak Suti. Karena mau tidak mau, begitu kan? Kalau nggak adaptasi, habis sudah, begitu kan? Apalagi kena pandemi kemarin, habis sudah, begitu. Itu salah satu evolusi di dalam organisasi, gitu ya. Evolusi di dalam bagaimana melakukan inovasi, misalnya. Zaman dulu, ketika kita ngomong inovasi, berbicara anywhere, everywhere.
setiap proses, setiap bagian, mau tidak mau kita harus bisa melakukan inovasi. Nah, itu yang terjadi, begitu ya. Nah, evolusi di dalam organisasi ini akan berhubungan dengan akan diikuti dengan evolusi para leader dan evolusi para employee, evolusi para karyawan. Evolusi seperti apa? Kalau zaman dulu, sebelum pandemi, tentu 9 to 5 itu hal yang biasa. 8 to 5 itu adalah hal yang biasa. Gitu ya. Hari ini mungkin ada orang yang mulai berpikir tentang work anywhere. Begitu ya. Kalau zaman dulu, bekerja bisa juga melalui di kafe dan lain sebagainya. Cuman tetap harus ada datang ke kantor, kan begitu. Nah, sekarang mungkin bisa dipertimbangkan ada beberapa orang yang melakukan, menerapkan work from anywhere, gitu kan. Mereka bisa koordinasi melalui telepon dan lain sebagainya, remote working, begitu. Kemudian mereka biasanya orang-orang bekerja fokus dengan mencari ladder, corporate ladder, begitu ya. Yang padahal biasanya dari bawah, kemudian naik ke atas, supervisor menjadi manager dan lain sebagainya. Hari ini banyak sekali orang-orang yang tidak berpikir tentang corporate ladder, tetapi ngomong tentang bagaimana berkarir, menjalani profesinya, begitu ya. Misalkan content creator, begitu kan. Content creator sudah tidak lagi ngomong apakah ada content creator manager, tidak kan. Mungkin ada ngomong creative division manager, itu iya, begitu kan. Tetapi somehow tugasnya mungkin mirip, gitu ya. Ada content creator, malah ada tambahannya, begitu ya. Tidak ada content creator, mungkin ada video editing, mungkin ada kolaborasi dengan tim yang lain dan lain sebagainya, begitu kan. Tetapi pada esensinya apa yang dilakukan tidak terlalu jauh berbeda, begitu kan, dengan apa yang dilakukan sehari-hari saat ini, gitu kan. Cuma ada tambahan pekerjaannya, begitu. Nah, hal-hal seperti itu. Ada juga yang content creator pun dilakukan secara part time, begitu kan, secara outsource. Maka di satu orang bisa mempunyai banyak bos, begitu ya, punya banyak atasan, punya banyak klien dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu akan merubah cara komunikasi, cara memimpin perusahaan dan lain sebagainya. Leader contohnya akhirnya membuat berbeda. Kalau zaman dulu kita ngomong tentang direct and delegates, begitu kan? Kita memberikan direction, memberikan arah, delegasi. Kemudian kalau sekarang mau tidak mau, tidak hanya delegasi, tidak hanya direction, tetapi kita juga lead by example, begitu kan? Kalau kita mau tim kita itu menjadi tim yang pembelajar, mau tidak mau kita harus belajar, begitu kan? Apalagi zaman sekarang ini kita nggak bisa sembunyiin, Mbak Suci. Kalau kita nggak ngerti itu nggak bisa sembunyiin, Mbak Suci, gitu kan? Ketika saya ngomong-ngomong dengan Mbak Suci, misalkan Mbak Suci ngasih ide-ide tentang medsos, tentang hal-hal teknologi, nggak bisa saya pura-pura tahu, gitu, nggak bisa, begitu kan? Yang saya tahu juga apa itu, kamu ngomong apa itu, kan begitu ya. Ya mau tidak mau kita mau tidak mau juga harus mulai membuka diri untuk terbuka dan mengerti bahwa kita tidak tahu semuanya, begitu kan. Nah, gini akan mempengaruhi bagaimana kondisi ini mempengaruhi evolusi seorang leader, evolusi seorang employee, karena di dalam organisasinya pun juga mengalami evolusi. Kira-kira seperti itu, Mbak Suci. Iya, menarik banget ya Pak ya, karena bila saya review kembali mengenai apa yang telah disampaikan Pak Imam, itu tadi ada mengenai kita kan sudah melewati masa pandemi, terus kita juga sekarang di era endemi, dan masa pandemi menurut banyak orang pasti adalah sebuah kemunduran bagi bisnisnya. Tetapi ketika kita sudah melewati masa pandemi tersebut dan saat ini kita juga ada di masa endemi atau ya endemi itu kita dituntut untuk bagaimana caranya kita untuk maju, dan pola pikir itu yang harus diubah untuk para pemimpin gitu, yang awalnya pastinya memikirkan aduh gara-gara pandemi usaha saya turun, gara-gara pandemi tim saya bekerja dari sana, solidnya turun. Nah ini ketika masa pandemi itu sudah berakhir, itu otomatis kita melewati atau memasuki gerbang baru di mana banyak banget yang harus kita banyak banget yang harus kita siapkan atau kita harus siap otomatis bagi seorang pemimpin untuk bagaimana caranya kita
masuk ke gerbang itu dan kita siap untuk semuanya. Tetapi secara otomatis kita nggak bisa dong apa namanya masuk ke gerbang baru, kita menemukan dunia yang baru, lingkungan yang baru seperti itu. Dan otomatis kita nggak bisa menjamah semuanya, semua bidang yang baru-baru ini muncul seperti tadi ada konten kreator seperti itu. Kita nggak bisa menjangkau semuanya, pemimpin tidak bisa menjangkau semuanya, dan itu menjadi suatu tantangan bagi pemimpin mungkin sepenangkap saya, karena itu yang membuat pemimpin menjadi mempunyai suatu tantangan baru seperti itu ya Pak ya, untuk memajukan lagi timnya, bagaimana dia harus mengorganisir semua timnya yang awalnya mungkin semangatnya turun atau bidangnya ya itu aja, tapi di era pandemi maksud saya di era endemi itu semuanya bisa lebih luas lagi. Itu yang menjadikan pemimpin ini apa ya, gimana pun apapun yang terjadi saya harus siap seperti itu. Benar nggak Yes, Pak Mbak Ibu? Suci. Memang sebagai pemimpin kita tidak bisa. Yes, Mbak Suci. Kita mesti tahu, kita mesti menyadari bahwa kita ini bukan orang yang paling hebat dalam ruangnya. Gitu ya. Apalagi ada terjadi perbedaan generasi. Gitu ya. Tidak mungkin terasa banget. Di dalam usia saya yang masih muda ini, muda. Di dalam usia saya yang masih muda ini, di dalam usia saya yang masih muda ini pun, ketika saya bertemu dengan mereka lebih muda dari saya, ada banyak hal yang saya juga perlu adaptasi, perlu menyelami apa sih problemnya, apa sih kemajuannya, apa sih kehebatan dan kelebihan mereka, kan begitu. Nah, begitu juga, dan somehow di satu sisi ya Mbak Suci, di dalam usia saya ini sebuah privilege juga, begitu ya. Saya ada di tengah-tengah. Ketika saya juga bisa melihat orang-orang yang ada di lebih muda dari saya dengan berbagai macam keunikannya dan kelebihan dan kekurangannya. Tetapi saya juga orang yang mengalami di dalam kepemimpinan mereka yang sudah lebih senior, lebih tradisional, dan lebih pengalaman lagi, sehingga kita menjadi seorang yang bisa melihat dari dua sisi, gitu ya. Dari sisi yang mereka yang lebih senior, kita jadi lebih tahu orang-orang mereka kebiasaannya seperti apa, dan di dalam kebiasaan saya sendiri seperti apa, dan kemudian saya juga bisa melihat dari sisi anak-anak masih muda. Nah, ini sebuah privilege bagi saya, begitu ya. Sehingga value-value yang baik dari atas, dari senior, kita bisa sharingkan kepada mereka-mereka yang masih muda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagi Anda yang memang sama kondisinya dengan saya, begitu ya, atau akan sama dengan kondisi saya, begitu kan, Anda yang masih muda akan masuk ke dalam usia saya, begitu kan, dan ada juga yang Anda masih di usia saya, begitu kan, maka ketika Anda ada di tengah-tengah, ingat kita punya peran yang sangat sentral, teman-teman sekalian. Apa itu? Value-value yang dari senior kita yang baik, itu perlu kita turunkan ke bawah. Nah, value-value yang ada di bawah yang sangat baik, kita perlu sampaikan kepada yang atas, yang senior. Sehingga mereka juga memiliki hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Anak-anak muda zaman sekarang ini, meskipun bagi mereka bahasanya berbeda, tetapi ada sesuatu yang spesial, yang perlu dilihat oleh generasi. Nah, ini penting sekali. Begitu ya. Jadi, di dalam kondisi yang sekarang, di dalam kondisi new normal sebentar lagi, saya mengajak Anda semua untuk semakin objektif, dan Anda yang ada di tempat kita, di tempat di tengah-tengah, ataupun yang akan ada di tengah-tengah, jadilah jembatan yang baik. Sehingga value yang baik itu terus turun-menurun. Dan komunikasi dari bawah ke atas itu terus terjalin, begitu. Gap-nya menjadi semakin minimize, begitu. Berarti, namun Pak, tadi kan dijelaskan sama Pak Imam, oleh Pak Imam bahwa Pak Imam kan bersyukurnya atau sebuah privilege itu ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana bagi pemimpin, saya sekelebat ini ada pertanyaan di dalam benak saya, nggak apa-apa ya Pak ya, saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman juga yang memikirkan hal yang sama. Bagaimana jika kita itu kan tadi pemimpin yang ada di oke lah
di tengah-tengah yang harus mempelajari itu dari semuanya, dari pemimpin yang lebih lama dan bagaimana ada banyak sekali di saat ini itu banyak sekali bermunculan pemimpin-pemimpin muda, orang-orang mungkin business owner yang sukses umur 40 tahun atau 30 tahun itu mulai muncul dan membagikan sukses story di dunia internet. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang bernasib sama nih, mereka baru menjadi seorang pemimpin di usia yang muda dan itu di era yang setelah pandemi ke endemi, itu apa Pak tantangan lebih besarnya? Mungkin ada teman-teman di sini yang merasakan bahwa saya adalah pemimpin muda, terus saya ada keraguan dan ketakutan nih ketika ada atau di masa atau era di inovasi bisnis seperti itu. Sebagian dari yang disampaikan Mbak Suci tadi sedikit putus, jadi saya coba untuk menyampaikan lagi ya supaya saya on the right track. Jadi para pemimpin yang masih muda-muda ini ketika mereka ada di dalam posisi pemimpin, apa yang harus dilakukan gitu ya, tantangan-tantangan apa yang ada sehingga ketidakpedean atau mungkin kematangan dan lain sebagainya itu bisa terdorong sehingga dia bisa memimpin dengan lebih baik gitu ya. Halo, Mbak Suci. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya? Oke. Jadi maksudnya begitu ya? Ini tadi ada sedikit trouble jaringan saya, tapi saya jadi masih seperti itu ya? Oke. Nah, itu sejalan Mbak Suci dengan apa yang kita akan bahas, begitu ya. 5 model pemimpin, 5 strategi pemimpin di era inovasi ini, begitu ya. Yang pertama bagi anak-anak muda maupun para pemimpin yang ada di tengah-tengah seperti saya maupun yang ada di dalam level senior, begitu. Yang pertama adalah jadilah pemimpin yang otentik, gitu ya. Jadilah pemimpin yang menjadi dirinya sendiri, begitu. Menjadi diri sendiri itu bukan berarti tidak mau berubah. Ada yang katakan begini, ya aku ini ya begini ini, gitu ya. Aku ini ya begini ini, jadi ya kamu mau terima aku atau tidak ya gua ini begini kan begitu. Nah, somehow di dalam bahasa seperti itu dikata-katakan dengan kalimat tertentu, dengan nada tertentu, itu menjadi punya kesan seperti aku tidak mau berubah. Inilah gua. Menjadi seorang pemimpin yang otentik itu bukan hanya sekedar menjadi inilah gua, aku nggak mau berubah, bukan. Tetapi menjadi pemimpin yang otentik itu menjadi seorang pemimpin yang tahu kekuatan dirinya, yang tahu kelemahan dirinya, dan dia bisa memunculkan kekuatan dirinya di dalam kepemimpinan mereka. Ya, tanpa dia harus menutupi atau menjadi insecure dengan kelemahan-kelemahannya, gitu ya. Menjadi seorang pemimpin yang otentik itu dia tahu dan pengenal dirinya, bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang punya kekuatan sekaligus dia punya kelemahan. Dan dia tahu bagaimana menyalurkan kekuatan-kekuatannya itu. Gitu ya, itu yang pertama. Menjadi seorang pemimpin yang otentik itu, dia akan bilang bahwa dia nggak tahu, ya dia nggak tahu. Dia tahu, maka dia tahu. Gitu ya. Dia bisa, dia katakan bisa, nggak bisa, dia katakan nggak bisa. Nah, dengan seperti itu, Mbak Suci, kita akan menjadi lebih secure. Saya tahu, Mbak Suci, memang di dalam posisi-posisi tertentu, untuk mengatakan bahwa kita nggak tahu, atau kita menunjukkan kebingungan, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi semangat, atau mempengaruhi persepsi daripada karyawan kita. Itu saya tahu, gitu ya. Saya mengalami banget, begitu. Jadi, memang repot, begitu ya. Itu memang sebuah tantangan. Tetapi kita perlu belajar untuk menjadi secure dengan itu. Nggak perlu insecure. Begitu. Nah, seorang pemimpin yang otentik, sekali lagi adalah seorang pemimpin
yang bukan saja dia tahu apa yang menjadi kekuatan kelemahan dia, tetapi seorang pemimpin yang otentik adalah seorang pemimpin yang dia tahu purpose atau tujuan kepemimpinannya itu untuk apa. Gitu ya, bukan sekedar contohnya ya, ketika kita membuat sebuah bisnis, kita tahu bahwa seorang pemimpin itu memikirkan perlu tentang pengembangan timnya, pengembangan bisnisnya, profit daripada bisnisnya, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu tahu juga lebih dalam dari itu, yaitu purpose atau sebuah sumbangsih apa yang bisa kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Biasanya saya mengajak orang-orang, seorang pemimpin itu melihat beyond daripada pekerjaannya. Jadi dia tidak hanya melihat daripada pekerjaan, oh iya saya adalah seorang content creator, oh iya saya adalah seorang administrasi, oh iya saya seorang video editor, oh iya saya seorang personal trainer, oh iya hanya itu saja, tidak. Tetapi dia bisa melihat lebih jauh daripada itu. Oh iya, saya adalah seorang dosen yang mana saya mengajar sebuah kelas leadership gitu. Tetapi seorang pemimpin yang otentik, dia bisa melihat tujuan beyond that, melampaui itu. Ketika saya mengajarkan tentang sesuatu tentang kepemimpinan misalkan, maka saya akan menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan bagi anak-anak muda. Jadi apa yang saya ajarkan ini akan menjadi impact yang besar di dalam masa depan. Jadi pekerjaan saya itu membuat diri saya merinding ketika saya membayangkan apa yang saya ajarkan itu juga akan mempengaruhi orang lain dan menjadi seorang leader 10 tahun ke depan. Juga kalau seorang content creator misalkan, dia juga akan bisa merinding melihat bahwa konten yang dibikinnya itu ternyata bisa menginspirasi orang untuk membuat konten yang lain. Atau ternyata konten yang dibuatnya bisa menggerakkan seseorang untuk menemukan potensi dirinya. Atau misalkan konten kreatornya akhirnya bisa menginspirasi dia, menginspirasi yang membaca, kemudian itu mengubahkan sebuah kehidupan. Bukankah kita sangat banyak terinspirasi dengan konten-konten banyak orang, gitu ya? Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dilihat oleh seorang pemimpin di zaman sekarang untuk melihat go beyond. Seorang pemimpin yang otentik itu dia tahu value-nya dia apa dan dia akan memperjuangkan itu dengan nilai-nilai yang baik. Itu yang pertama. Nah, untuk mengatasi ketidakpedeannya, terus bagaimana? Yang kedua adalah learning leader. Yang pertama tadi adalah authentic leader. Yang kedua adalah learning leader. Begitu. Learning leader. Kita perlu tahu bahwa seorang leader itu adalah seorang learning leader. Kita tidak tahu semuanya. Dan kita tidak harus tahu semuanya. Begitu kan? Karena kita perlu tahu bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Justru kalau kita merasa tahu semuanya, ini menjadi masalah. Begitu kan? Karena kita tidak tahu semuanya. Gitu kan? Mungkin kita tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Itu perlu. Begitu kan? Tetapi kalau kita merasa tahu semuanya, ini menjadi masalah. Begitu. Oleh karena itu, spirit yang seperti itu, bahwa kita tahu keterbatasan kita akhirnya memiliki sebuah semangat pembelajar. Seorang leader tidak boleh berhenti untuk belajar. Mbak Suci, saya pernah punya tim, dia mengatakan, Pak, belajar itu waktu kuliah, Pak. Belajar itu waktu sekolah. Waktu kerja itu nggak belajar, Pak. Waktu belajar itu harus profesional. Begitu kan? Waktu kerja itu ya kerja. Kemudian saya bilang, kalau memang begitu, kasihan loh mereka-mereka itu yang belum pro. Karena setiap profesional, seorang yang pro, one day, suatu saat sebelumnya, pasti akan menjadi pemula. Dia akan terus belajar, kemudian menjadi seorang profesional. Kalau misalkan dia katakan, belajar itu terbatas di dalam kuliah, maka ketika dia belajar, di dalam pekerja itu bukan belajar, nggak bisa. Nggak bisa, begitu. Maka kalau misalkan dia stop belajar, ini akan menjadi stuck, begitu kan. Tidak bisa kita stuck belajar di zaman sekarang, begitu ya. Pertanyaannya, salah satu pertanyaan yang bisa saya kasih adalah, ketika Anda suka membaca, berapa banyak yang Anda baca selama 1 bulan? Berapa banyak buku yang Anda baca selama 1 bulan? Selama 1 bulan terakhir, Anda melihat YouTube apa? Buku-buku apa yang Anda lihat? Selain buku tabungan. Selain buku tabungan ya. Nah,
Buku-buku apa yang Anda pelajari? Buku-buku apa? Kemudian Anda belajar dari siapa saja? Kan begitu. Jadi, mari kita berbicara ketika kita ngomong tentang learning leader di zaman sekarang, kita perlu tahu bahwa seorang leader itu perlu terus berkembang. Belajar dari pekerjaannya. Boleh dengan belajar secara formal, dengan kuliah lagi, sehingga menambah wawasannya, menambah framework of thinkingnya. Boleh mereka bekerja, belajar melalui mentor-mentor yang lebih pengalaman, sehingga kita bisa belajar dengan mereka. Boleh kita belajar dari orang tua kita, boleh dari teman-teman kita. We learn from anywhere. Kita kebanyakan, Mbak Suci, kebanyakan orang-orang kita ini punya pemikiran bahwa belajar itu dibatasi oleh sekat-sekat tembok sekolah. Dengan adanya pandemi, kita menjadi sadar bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, di tempat kerja pun juga belajar. Saya ketemu dengan Mbak Suci ini belajar begitu. Ketika saya pertama kali live di ini juga belajar loh. Kalau misalkan saya mau live kemudian ada signalnya problem sedikit, panic attack itu saya gitu kan. Aduh, gimana nih? What happened? Begitu kan. Hari ini lebih santai. Kenapa? Karena saya belajar. Begitu kan. Nah, menjadi seorang pemimpin pembelajar itu menjadi sangat penting sekali, Mbak Suci. Nah, ini sekaligus menjawab apa yang disampaikan bahwa anak, kalau saya mengatakan bukan hanya Anda yang seusia saya maupun yang lebih senior dari saya, kita perlu belajar. Kita perlu terus belajar. Sebelum saya ngomong di IG Live ini, saya sempat dikontak oleh seorang rekan yang usia 80 tahun dari Malaysia. Beliau sharing tentang penemuan-penemuan, teori-teori yang dikerjakan yang sudah dikerjakan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian dia ingin sekali, karena sudah di dalam usianya yang 80 tahun, beliau ingin menularkan itu kepada anak-anak muda. Dia ingin sekali kita semua belajar. Dia juga belajar, begitu kan? Dan dia juga terus belajar. Dia mengatakan, saya akan terus belajar. Karena kalau kita tidak belajar, kita akhirnya menjadi orang yang stuck di sana. Usia 80, gitu kan? Saya jadi malu nih kalau misalkan saya kurang belajar dengan beliaunya, gitu kan? Usia 80 sudah membuat sebuah karya yang luar biasa, kemudian masih mau belajar. Nah, itu dua hal dulu, Mbak Suci, yang bisa saya sampaikan untuk menjawab apa yang Mbak Suci sampaikan. Begitu. Yang pertama adalah tetap menjadi authentic leader, yang kedua adalah menjadi learning leader. Tadi Pak Imam ketika menjelaskan itu saya mencoba mengingat-ingat kembali ya Pak ya. Ternyata apa yang dijelaskan Pak Imam itu terjadi ke saya meskipun saya bekerja sebagai pada dasarnya adalah konten creator seperti itu Pak. Ketika saya ingat-ingat dulu, oh ya udah konten creator ya udah, saya hanya mendesain seperti itu. Ternyata seiring berjalannya waktu, secara saya tidak sadar, saya juga belajar gimana caranya supaya desain saya itu bisa mengkomunikasikan apa yang saya ingin sampaikan seperti itu. Otomatis saya belajar tentang copywriting seperti itu. Oh, tidak cukup di copywriting. Kalau saya hanya bisa mendesain, terus saya juga menyampaikan itu lewat desain saya, lewat tulisan saya, tapi saya kurang untuk dalam berbicara, itu sama saja dong kayak gitu. Akhirnya saya belajar tentang sepertinya ada kendala sinyal. Ya, saya lanjutkan lagi. Seiring berjalannya waktu, saya ketika pandemi, semuanya kan sebelum pandemi kan kita bertemu, ya udah kalau misalnya ada desain yang kurang atau apa-apa yang kurang, itu pasti, oh ya udah saya revisi. Tapi kan ketika pandemi kita nggak bertemu, bagaimana cara kita berkomunikasi lagi? Kita harus melewati sebuah kemajuan, yaitu semuanya serba online. Terus saya berpikir, oh kalau online kita berbicara itu bisa dong kita menjangkau orang banyak. Akhirnya saya pelajari itu sampai suatu proses atau suatu apa ya
pembaruan lagi menurut saya, suatu pembaruan lagi, kita semuanya serba online seperti itu. Itu apa ya? Menjadi sebuah kalau saya pahami lagi, ya saya seorang pembelajar tentunya di samping saya juga bekerja seperti itu. Saya tentunya tidak mau dikalahkan oleh zaman. Ketika zaman mulai maju sedikit, saya otomatis harus berlari untuk mengejar apa yang baru pada saat ini seperti itu. Saya tidak ingin ketinggalan seperti itu. Kalau misalnya kita ketinggalan sesuatu nih Pak, pasti, waduh, betapa ruginya saya harus menarik hidup saya. Mungkin kalau saya ketinggalan satu tren saja atau satu pembaruan saja, saya mungkin ketinggalan 1 atau 2 tahun ke belakang, meskipun itu hanya 1 atau 2 hari seperti itu. Menurut saya itu sih Pak. Dan mungkin bagi teman-teman juga, jangan sepelekan, belajar bukan berarti kita membuka buku, kita duduk di suatu meja, duduk di suatu kursi dan meja, dan akhirnya kita yaudah kita belajar secara formal. Tetapi kita juga bisa belajar melalui kita melihat, kita mengamati bagaimana ya caranya saya biar bisa seperti itu. Bagaimana caranya saya bisa mengejar tren itu. Bagaimana saya caranya untuk bisa sepadan dengan orang-orang lakukan di luar sana seperti itu. Itu suatu proses pembelajaran menurut saya, dan apresiasi sekali bagi teman-teman atau pemimpin di luar sana apabila sudah melakukan hal tersebut, karena menurunkan ego untuk tentunya bagi seorang pemimpin mungkin ya Pak ya, ketika merasa oke, saya sudah oke semuanya, saya sudah bisa semuanya, lalu trennya itu seorang pemimpin karena merasa dirinya sudah hebat dan tidak mau mengikuti tren atau pembaruan di luar sana, otomatis ya mereka akan tertinggal seperti itu. Itu yang saya dapat dari penjelasan Pak Imam mengenai authentic leader seperti itu tadi. Terus ada learning leader seperti itu. Mungkin bisa disambung lagi seperti yang disampaikan ini oleh ada Bu Arinda. Seperti yang disampaikan ini to be a lifelong learner. Yes, semangat ini perlu untuk dimiliki, begitu. Ini yang saya juga selalu tularkan kepada anak-anak saya. Saya ngomong sama mereka, pintaran itu anugerah dan itu akan terus bertumbuh. Tetapi yang perlu adalah semangat membelajar yang tiada henti. Kalau Anda punya semangat membelajar yang tiada henti, maka Anda pasti akan terus berkembang. Tidak akan ada yang bisa stop Anda. Dan salah satu contoh yang disampaikan oleh Mbak Suci adalah baik sekali. Akhirnya Mbak Suci tahu sepaket gitu kan, desain gambarnya, desain gambar yang berkomunikasi seperti apa, kemudian copywritingnya, kemudian berbagai macam begitu. Sama di dalam perusahaan ketika mereka melakukan mutasi begitu kan. Di dalam BUMN juga begitu kan, dimutasi dari departemen A ke departemen B dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika menjadi seorang direktur, ketika menjadi seorang pimpinan, mereka perlu tahu helikopter point of view-nya. Nah, kalau kita misalkan tidak keliling dulu, maka biasanya dia akan cenderung fokus kepada pemikirannya terbawa sekali dengan divisi yang menjadi latar belakang dia. Begitu kan? Maka tidaklah heran banyak sekali stigma yang mengatakan, oh pemimpinnya dari mana? Marketing ya. Oh, dari marketing director menjadi presiden direktur. Pantas, cara pemikirannya seperti marketing. Ada orang akan berbeda dengan orang-orang yang dari finance, kemudian mereka jadi direktur. Cara memimpinnya juga akan berbeda, begitu kan? Hubungan dengan finance-nya juga lebih ketat, begitu kan? Nah, hal-hal seperti itu. Nah, dengan adanya kita melihat menjadi lebih lebar, maka kita akan jadi belajar, oh finance seperti ini, atau marketing seperti ini, human resource seperti ini, dan lain sebagainya. Akhirnya itu saling melengkapi. Makanya akan baik sekali ketika seseorang masuk di dalam sebuah perusahaan, kemudian pekerjaannya dalam tanda kutip sedikit serabutan. Nggak apa-apa, saya mengatakan nggak apa-apa, enjoy aja, begitu kan. Di satu sisi, kelemahannya adalah ketika mereka masuk serabutan, maka kerjaannya tidak jelas gitu ya maksudnya. Apa yang kita kerjaan lagi? Wah, jajakan nih. Nggak jelas sama sekali, begitu kan. Tetapi di satu sisi, dia akhirnya belajar tentang berbagai hal di dalam bisnis itu. Begitu ya. Berbeda dengan mereka yang bekerja di dalam perusahaan yang besar.
Mereka bekerja di dalam perusahaan besar bukan jelek loh, bagus loh bekerja di dalam perusahaan besar. Masuk, tetapi begitu mereka masuk, mereka sangat mengerucut di perusahaan yang besar itu, di dalam posisinya, bahkan mungkin dia nggak tahu menahu tentang divisi yang lain. Nggak pernah denger, kerjanya dirinya sendiri aja, satu macam dan tidak pernah habis-habis gitu kan. Maka dia tidak bisa belajar hal yang lain. Bagusnya di dalam corporate yang sebesar itu adalah mereka belajar tentang prosesnya. Mereka belajar tentang bagaimana perusahaan besar itu bisa running dengan birokrasi, dengan SOP yang begitu luar biasa. Nah, tapi mereka menjadi punya kacamata kuda, begitu kan? Apa yang dikerjakan tidak kelihatan pengaruhnya dengan divisi yang lain, begitu kan? Wong kadang saya nggak berani ngomong ya di perusahaannya. Saya kadang-kadang ngomong dengan pihak marketing dan kemudian saya ngomong dengan pihak departemen yang lain. Mereka nggak saling kenal, begitu kan? Nggak kenal, begitu kan? Bayangkan, gitu kan? Nah, ini memang plus minusnya ada sendiri-sendiri, begitu. Oleh karena itu, tetapi menjadi seorang pemimpin, kita perlu terus menjadi pemimpin yang belajar tidak berkesudahan. Selamat malam juga, Pak. Malam semuanya. Pak Dik sebentar. Iya. Saya agak lupa. Sempat kita ketemu di acara ruang belajar karyawan. Thank you Pak sudah mampir di tempat ini. Thank you. Nah, yang ketiga, Mbak Suci, adalah kita tidak lengkap ketika kita belajar sendiri. Ketika kita belajar sendiri, kemudian pintar-pintar sendiri, kemampuan kita belajar, kemampuan kita menyerap dibandingkan dengan kecepatan zaman ini maju, maka zaman ini majunya bisa lebih cepat. Begitu kan? Dengan waktu kita belajar sampai kemudian kita mengerti dan ahli terhadap suatu hal. Begitu kan? Ada teori 10.000 jam belajar satu hal, 10.000 jam terlalu panjang sekali kan, sampai ahli, begitu kan. Kalau kita mau punya keahlian 5 aja, 10.000 jam, 50.000 jam sudah banyak sekali, begitu kan. Consuming time begitu besar. Maka di dalam perusahaan kita tidak bisa hanya mengandalkan satu orang leader. Kita perlu menularkan leadership ini, kepemimpinan ini ke dalam tim-tim yang lain, sehingga kita menjadi tim leading. Super tim itu tidak terdiri dari satu leader saja, tetapi terdiri dari leader-leader yang berkumpul menjadi satu tim leading, gitu ya. Zamannya sekarang kan zamannya Avenger ya, begitu kan. Dunia sudah semakin kompleks, maka zamannya Avenger, superhero semua jadi satu, kemudian menyelesaikan permasalahan dan makin kompleks juga permasalahannya. Nah, di dalam dunia bisnis juga begitu. Kita perlu menularkan setiap orang untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru. Begitu. Ingat, leaders create leaders. Leaders do not create followers. Gitu kan. Leaders create leaders. Oleh karena itu, setiap orang yang adalah leader perlu create leader-leader yang lain. Begitu ya. Leader-leader yang lain. Kita tularkan kepemimpinan-kepemimpinan itu kepada orang yang lain. Sehingga di dalam setiap level kepemimpinan, di dalam setiap level dari manajer, supervisor, staff, direktur, semuanya mempraktekkan kepemimpinan. Minimal mereka bisa memimpin dirinya sendiri. Memimpin menyelesaikan masalahnya sendiri. Kan begitu ya? Memimpin bagaimana problem solving. Ini menjadi penting sekali. Begitu kan? Nah, tim leading ini akan membantu organisasi untuk bergerak maju jauh lebih cepat dibandingkan dengan satu tim kemudian lainnya followers. Kalau kita punya super tim, semuanya jadi tim, wah asik juga. Maka dari itu, saya pernah mengatakan, salah satu caranya adalah sejak karyawan baru itu masuk, langsung lihat potensi kepemimpinannya seperti apa. Sama seperti mahasiswa ya, ketika mahasiswa masuk di dalam semester 1, kita mulai mengamati. Biasanya saya mulai mengamati, apalagi pada waktu di ospek dan lain sebagainya, kegiatan apa. Kita melihat komunikasinya anak ini bagaimana, sikap anak ini bagaimana, karakter anak ini bagaimana, ketika berhadapan dengan dosen seperti apa, ketika berhadapan dengan rekan-rekannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita perlu menilai itu. Sama dengan employee kita, sama dengan karyawan kita. Ketika mereka masuk ke dalam perusahaan kita, baru dan masuk, kita perlu mulai melihat potensi kepemimpinannya seperti apa.
kita mulai menularkan kepada mereka apa yang perlu dikerjakan. Nah, kemudian berikan proyek-proyek kecil, mulai dengan proyek-proyek kecil, masalah-masalah yang kecil, sambil kita melakukan monitoring kepada mereka. Itu yang ketiga, Mbak Suci. Yang pertama tadi authentic leader, yang kedua adalah learning leader, yang ketiga tadi adalah team leading. Tadi kita sebenarnya human leadership, bahwa kita tidak bisa, kita di dalam kondisi sekarang yang terus untuk mau memajukan teknologi, kita disembari kita terus memajukan teknologi, mengikuti teknologi yang ada, kita tidak bisa tidak bisa melewatkan yang namanya human touch, gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa seorang leader itu perlu yang namanya leaders of the business, ngomong tentang budgetingnya, ngomong tentang strateginya dan lain sebagainya. Tapi kita juga mesti ingat untuk ngomong tentang leaders of the people, human touch-nya, melawat mereka, memotivasi mereka, menginspirasi mereka dan lain sebagainya. Tidak bisa kehilangan human touch-nya. Itu adalah salah satu strategi bagaimana kita menjadi pemimpin di dalam era inovasi, begitu ya. Nah, yang kelima apa? Yang pertama tadi kita ngomong tentang authentic leadership, yang kedua tadi kita ngomong tentang learning leader, yang ketiga kita ngomong tentang team leading, yang keempat adalah ngomong tentang human leadership. Yang kelima kita ngomong tentang agile leadership, begitu ya, agile leadership. Di dalam era seperti ini memang kita perlu belajar untuk agile, begitu ya. Di dalam agile itu bisa diartikan sebagai lincah, cakap, cepat, adaptif, begitu ya. Itu dijadikan satu, begitu. Jadi ini gini. Jadi kalau Anda misalkan cari di internet, begitu ya, cari picture, gitu ya, cari picture kemudian Anda cari agile, maka yang keluar itu gambar-gambar anjing yang lagi lomba, lari naik sini atas bawah dan lain sebagainya, begitu ya. Masuk ke dalam terowongan, naik lagi dan lain sebagainya. Maksudnya agile itu adalah gesit, gitu ya. Gesit, lincah, cakap, cepat, begitu. Maka agile ini sekarang sangat dibutuhkan di dalam era yang serba cepat dan inovatif ini. Di dalam era yang VUCA yang tadi, banyak volatility, banyak gonjang-ganjingnya, banyak tidak menentunya, banyak tidak pastinya, banyak tidak jelasnya. Nah, kita perlu terus agile, begitu kan. Sebagai contoh lah, anak hari ini sudah dilatih untuk agile. Contoh, mau masuk sekolah nggak boleh, sekarang nggak boleh, kita online dulu karena ada pandemi, gitu kan. Tiba-tiba yang biasanya sekolah sekarang harus online, dia harus menyesuaikan diri. Kemudian sambil kita lihat ya, satu semester ini, oke, kelihatannya semester depan bisa full nih. Kita bisa mulai offline lagi nih, oke. Kita mulai pengumuman ya, mulai semester depan kita akan mulai offline. Kemudian deket-deket hari nggak jadi lagi, begitu kan? Dan lain sebagainya. Ada banyak universitas kemudian akhirnya offline-nya sebagian dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana anak-anak pun juga dilatih untuk menjadi agile. Bagaimana dia harus siap, mau online, mau offline, dia perlu belajar, gitu kan? Mau online, mau offline, dia perlu siap atas apa yang menjadi kondisinya. Nah, seorang para pebisnis, seorang leader juga begitu, apalagi di era inovasi ini. Kita perlu menjadi agile. Saya tahu itu tidak mudah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, begitu ya. Tetapi kita perlu terus mulai adaptasi dan mulai belajar untuk menjadi agile. Sehingga kita bisa menjadi lebih cepat, menjadi lebih gesit, menjadi lebih lincah, dan kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Begitu, gitu kira-kira Mbak Suci. Oke, ini baru masuk sepertinya ada pertanyaan ya Pak Imam ya. Mungkin telat saya baca, atau tadi sudah bertanya lalu berakhir. Saya bacakan ya Pak ya pertanyaannya. Saya ingin bertanya bagaimana dengan kita yang mulai di kalangan robot mengenai kepintaran? Apakah kedepannya kita akan dipimpin oleh robot? Wah, pertanyaan menarik ini. Bagi mungkin juga kan sekarang juga perkembangan teknologi juga semakin banyak gitu ya Pak ya. Bukan berarti tidak menutup kemungkinan bahwa robot akan semakin berkembang, kepintarannya juga semakin berkembang. Otomatis kita juga bagaimana kedepannya apabila manusia ini dipimpin robot seperti itu. Mungkin ada keresahan seperti itu di Kak
akun goodmedia.id. Yes. Kayak di film-film gitu ya. Kayak di film-film kita harus berperang melawan robot, dan robotnya mau kudeta manusia, kemudian robotnya yang memimpin kaum manusia, gitu ya. Saya melihat bahwa robot tetap robot, manusia tetap manusia, gitu ya. Oleh karena itu, yang kita perlu sampaikan adalah kita tidak boleh kehilangan kemanusiaan kita. Gitu. Iya, robot itu bisa menjadi lebih produktif. Robot itu bisa sangat konsisten. Robot itu kalau masak, apalagi teknologi masak, gitu ya, kalau misalnya dia mendidikan, memanaskan suatu bahan sampai 70 derajat, maka dia akan stop di 70 derajat. Bagaimana manusia gitu kan? 70 derajat sudah belum ya gitu kan? Kemudian manusia juga bisa capek. Robot tidak bisa capek. Gitu ya. Jadi di dalam beberapa hal, dalam banyak hal, robot juga bisa menghitung dengan cepat, memberikan kabar dengan cepat dan akurat. Manusia punya human error, robot punya robot error sendiri, cuman itu bisa diselesaikan kemudian selesai programnya, begitu kan, bagi yang ngerti. Tapi kalau human error, ternyata menyelesaikannya tidak semudah itu. Kalau robot bisa diformat, gitu ya, atau di restart, gitu ya. Kalau manusia nggak bisa di restart, gitu. Nah, tetapi yang oleh karena itulah yang perlu kita lakukan adalah kita terus perlu berkembang. Kita perlu terus belajar. Kita perlu terus maju ke dalam tataran-tataran kemanusiaan kita ke bidang-bidang yang tidak bisa dengan mudahnya dihilangkan atau digantikan oleh robot. Dulu contohnya, tahun 2000-an ketika saya menjadi seorang sales. Pada waktu itu mereka mengatakan, namanya sales habis ini hilang. Ya, profesi sales itu akan hilang. Kenapa? Lihat itu. Di bank-bank, di banyak tempat sudah ada yang namanya touch screen. Layar sentuh. Ya, zaman itu loh ya, tahun 2000-an layar sentuh itu keren. Ya. Ih, asik ya, mau nanya produk itu tinggal disentuh selesai. Gitu kan? Habis. Zamannya sales akan habis. Begitu kan? Pada waktu itu saya dengan keterbatasan saya mengatakan saya nggak setuju, Pak. Loh, kok enggak? Itu loh, terbukti di mana-mana. Begitu. Saya mengatakan di sebelahnya touchscreen mesin biasanya masih ada orang. Dan orang akan mengatakan, loh, habis itu hilang, Mam. Oke. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Tetapi saya mengatakan, kalau Anda mau beli di sebuah tempat, apakah Anda lebih suka dilayani robot dengan layar sentuh, ngobrol begitu, seperti robot ngobrol, atau Anda lebih suka ngobrol dengan orang yang kemudian mereka mengatakan, hai, Kak Suci, apa kabar? Gimana? Kucing di rumah kemarin? Namanya kemarin siapa? Berry ya? Oh iya, sorry ya, di sini namanya Berry ya. Jadi saya tadi asal keluarin aja. Namanya Gary ya? Iya, oke. Bagaimana kucingmu itu? Bagus nggak? Gitu kan, misalkan. Nah, robot nggak bisa. Dia nggak tahu mungkin bahwa Mbak Suci punya robot yang punya kucing yang namanya Gary, gitu kan. Kecuali kucingnya Mbak Suci ini adalah robot yang diprogram dan bisa connect dengan robotnya yang melayani, kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang perlu terus kita asah, sikap-sikap yang bisa dimiliki oleh manusia yang robot tidak bisa miliki. Negosiasi misalkan, sentuhan manusia misalkan, tidak bisa digantikan. Maka dari itu, janganlah kehilangan hal-hal yang esensi soal manusia. Karena apa? Karena robot juga semakin canggih. Hari ini ketika kita ngomong robot, ada yang namanya machine learning. Robot itu bisa belajar. Kalau case-nya itu tidak ada pada saat itu, dia bisa
memproses bagaimana kemudian ada case yang similar atau mirip dengan yang case belum dipelajari, dia bisa mengembangkan itu, gitu kan? Maka dari itu belum lagi mulai ada sentuhan-sentuhan apalah robot-robot yang bisa menanyakan tentang perasaan manusia dan lain sebagainya, begitu kan? Tetapi oleh karena itu kita tetap manusia, dia tetap robot. Dan kita tidak boleh kehilangan esensi itu bahwa manusia itu dicipta oleh Sang Khalik. Robot itu dicipta oleh manusia. Jadi apapun itu robot ada di bawah kita. Robot itu perlu ada di dalam kendali kita, yang mana kita perlu bisa menyelesaikan masalah, mengendalikan mereka, mencanggihkan mereka, dan melakukan banyak hal dengan mereka. Justru mereka perlu membantu kita, bukan kita dipimpin oleh mereka. Nah, disinilah tantangannya, Bapak Ibu. Berarti kita sebagai manusia, kita tidak boleh semakin kehilangan human touch kita. Dan kita perlu semakin belajar, semakin berkembang ke bidang-bidang yang tidak bisa diselesaikan oleh robot. Maka kalau Anda ada dalam pekerjaan Anda hari ini sangat clerical misalkan, maka Anda perlu mengembangkan diri. Kalau Anda ada di tataran pekerjaan yang rutin, yang bisa digantikan oleh robot, Anda perlu mengembangkan diri. Begitu ya. Sehingga Anda tidak dilindas oleh zaman, tidak dilindas oleh teknologi, begitu kan? Itu perlu terus dilakukan, begitu. Tidak bisa berhenti di situ saja, begitu. Semoga menjawab dan kalau ada pertanyaan atau menimbulkan pertanyaan berikutnya, silakan disampaikan. Perlu terus kita tajamkan, sehingga kita menjadi manusia yang mengendalikan robot sesuai dengan esensi kita. Robot itu membantu kita untuk mempersimpel pekerjaan kita, mempercepat dan membuat lebih efisien pekerjaan kita. Bukan untuk memimpin kita. Kita tetap perlu memimpin mereka. Iya, setuju saya Pak. Karena yang membuat robot adalah manusia. Jadi kan tidak mungkin kalau misalnya kita dipimpin oleh robot seperti itu. Karena mungkin ya pada masa itu manusia menciptakan robot lalu bisa A, B, C, D, E, tapi belum tentu 1 atau 2 hari karena inovasi di sekeliling kita lebih cepat pada masa ini, belum tentu di 2 hari ke depan robot itu bisa menguasai G, H, I seperti itu. Itu juga masuk akal sih Pak. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut untuk dikalahkan, jangan takut ketika robot itu mulai mengalahkan kalian, karena robot ada batasannya sendiri ketika robot itu diciptakan. Seperti itu ya Pak Imam ya. Pertanyaan yang menarik itu sebenarnya. Yes. Ya, itu dijawab lagi oleh Good Media. Makasih Pak, seperti itu. Nah, teman-teman, apa yang saya bahas itu tadi, sebagian excuse me, teman-teman, sebagian yang saya bahas itu tadi Anda bisa baca selengkapnya di buku ini, begitu ya. Buku saya yang sempat diterbitkan di Gramedia, 18 Praktik Kepemimpinan Transformatif, begitu ya. Ini Anda bisa lihat di sini, Anda bisa baca, Anda bisa dapatkan di Gramedia, atau Anda bisa klik link di bio saya, begitu ya, di link di bio saya, begitu ya, buku 18 Praktik Kepemimpinan Transformatif. Sebagian dari yang kita bahas hari ini kita mendasarkan itu dari buku yang saya tulis. Ini juga jawaban bagi teman-teman kalau misalnya ada, aduh kok saya kurang nih penjelasannya pada malam hari ini. Saya masih bertanya-tanya mengenai beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam pada malam hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam juga bahwa ini tadi poin-poin itu hanya sebagian kecil dari buku yang di-share oleh Pak Imam tadi yang sudah ditampilkan tadi. Dan apabila teman-teman menginginkan buku tersebut, teman-teman juga bisa langsung akses di bio link di Instagram Pak Imam ya Pak ya? Yes. Ya. Oke. Tadi kalau tidak salah masih poin keempat atau itu sudah poin kelima? Sudah masuk ke 5. Yang kelima tadi kita ngobrol tentang kejar. Oke. Lincah, cakap, cepat.
Sebentar Pak, saya tampilkan di YouTube juga supaya teman-teman juga bisa melihat dan memahami mengenai poin yang kelima itu tadi. Poin yang kelima itu ada kalau di PowerPoint Pak Imam nih, saya mencoba mengejar dari penjelasan Pak Imam, ada agile leadership seperti itu ya Pak ya? Yes. Ya. Betul. Oke, kan itu ada VUCA, ada volatility, aduh saya Uncertainty. baca karena ya. Jadi Karena laptop saya volatility, jauh. uncertainty, complexity dan ambiguity. Itu yang saya sampaikan di sini kan. Gonjang ganjing, Iya. tidak menentu, tidak pasti, dan tidak jelas. Yap. Betul sekali. Itu tadi sudah 5 poin yang sudah dijelaskan oleh Pak Imam. Mungkin saya bisa review kembali 5 poin ini apa sih, sebelum tadi sempat terputus juga. Ada poin yang pertama mengenai authentic leadership, lalu yang kedua ada learning leadership, yang ketiga ada team leading, lalu yang keempat ada human leadership, dan yang kelima ada agile leadership. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang masih bingung mengenai penjelasan poin-poinnya itu, kita nanti bisa share video ini, video Instagram live dan YouTube live pada hari ini di akun Indonesia Pride Consulting sendiri. Di Instagram kita akan bagikan, lalu di YouTube kita juga akan bagikan. Jadi teman-teman jangan khawatir, dan apabila masih ada ketika melihat rekaman video ini, teman-teman masih authentic leadership itu saya masih punya pertanyaan mengenai hal tersebut, itu bisa langsung klik di bio link Pak Imam di Instagram di @imamwijoyo, seperti dengan akun yang digunakan Pak Imam pada malam hari ini. Bisa klik link di situ dan dapatkan buku yang tadi dijelaskan oleh Pak Imam. Nah, bagi teman-teman juga ini mungkin menutup sesi pada malam hari ini, tapi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau aduh saya ini masih ada apa ya, ada pertanyaan, ada kesulitan mengenai leadership atau kepemimpinan seperti itu, teman-teman jangan khawatir, karena kita bincang bisnis bersama yang sempat berhenti di bulan Ramadan ya Pak ya, bulan Ramadan maksud saya waktu Hari Raya Idul Fitri kita sudah mulai kembali dan kita mulai aktif kembali bincang bisnis bersamanya, dan di minggu depan kita juga ada bincang bisnis bersama. Nah teman-teman jangan khawatir, karena kita ada mungkin di Instagram masih belum bisa melihat, tapi saya tampilkan di YouTube. Kita ada event selanjutnya, yaitu mengenai sebentar saya kurang melihat jelas di laptop saya, ada mengenai 5 penyebab gagalnya seorang pemimpin dalam inovasi bisnis, seperti itu. Itu cukup menarik karena mungkin dari teman-teman kan hari ini ada 5 strategi. Nah, dari 5 strategi ini penyebabnya itu kita sudah memahami beberapa strategi, 5 strategi. Terus kita kalau misalnya belum memahami penyebab dari gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis, itu juga tentunya sangat fatal menurut saya. Jadi teman-teman jangan lewatkan bincang bisnis bersama kita selanjutnya, yaitu di tanggal 31 Juni di jam yang sama pada malam hari ini, yaitu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nanti selesainya jam berapa Kak? Kita tidak batasi, kalau misalnya masih ada pertanyaan dan ada suatu topik yang perlu dibahas, kita akan lanjutkan seperti itu ya Pak Imam ya. Apabila terlalu malam atau terlalu lama, kita bikinkan event yang lebih besar lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman di sini seputar mengenai kepemimpinan dalam inovasi bisnis, dan itu masih berkaitan dengan buku dari Pak Imam. Dan teman-teman, selain kita ada bincang bisnis bersama mengenai 5 penyebab tadi, nah ini bukunya ditampilkan oleh Pak Imam.
kita mau memberikan bocoran untuk teman-teman di sini yang hadir pada malam hari ini. Mungkin teman-teman yang lainnya masih belum tahu bahwa kita ada event lebih besar lagi, yaitu mengenai bedah bukunya dari Pak Imam Wijoyo ini yang tadi sudah ditampilkan. Benar begitu, Pak? Ya, betul. Ya, betul. Iya, jadi teman-teman, aduh kapan nih eventnya? Aduh, saya nggak sabar nih. Nah, teman-teman coba sabar terlebih dahulu, tetap ikuti semua sosial media kita karena nanti kita akan share semuanya untuk teman-teman mengenai kapan. Terus, aduh. Saya harus membaca bukunya terlebih dahulu nih agar saya siap untuk mengikuti bedah bukunya Pak Imam selanjutnya. Nah, teman-teman jangan khawatir karena teman-teman bisa langsung lihat di bio link dari Instagramnya Pak Imam seperti itu. Jadi membaca terlebih dahulu, oh saya ada pertanyaan mengenai ini, bisa disampaikan di event bedah buku selanjutnya seperti itu ya Pak ya. Tapi kita masih hold terlebih dahulu mengenai event tersebut. Teman-teman tetap bisa mengikuti event terdekat kami, yaitu tetap di Bincang Bisnis Bersama, dilakukan di Instagram dan di YouTube Live seperti itu, agar teman-teman semua bisa secara bebas untuk mengakses bincang-bincang seperti pada malam hari ini seperti itu. Teman-teman, sebelum saya menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, saya tadi sudah bagikan informasi mengenai event apa saja yang terdekat di Indonesia Pride Consulting bersama Pak Imam Wijoyo tentunya dan beberapa rekan yang lain. Untuk selanjutnya, teman-teman jangan lupa follow Instagram kita, sosial media kita, yaitu salah satunya Instagram, yaitu di IP Consulting_official, supaya teman-teman tidak tidak terlambat untuk mendapatkan informasi mengenai event-event kita. Terus selain itu, aduh Kak, kalau cuma event saya nanti juga dapat bisa lihat atau bisa dikasih tahu oleh teman saya, ngapain saya harus follow. Nah, tapi di Instagram kita membagikan tips-tips mengenai seputar bisnis, leadership seperti yang dikatakan oleh Pak Imam tadi, seperti itu. Semuanya bisa diakses di Instagram kita, di IP Consulting. Selain itu kita juga ada YouTube, seperti pada malam hari ini kita juga live di YouTube. Teman-teman bisa langsung lihat, ada beberapa rekaman webinar kita, ada beberapa rekaman bincang bisnis bersama kita yang sudah kita upload di YouTube. YouTube-nya adalah IP Consulting. Jadi teman-teman jangan sampai salah akun YouTube, segera subscribe dan jangan terlewat mengenai video-video pendek dari kami, video panjang atau rekaman seperti pada malam hari ini. Terus juga, oh ternyata media sosialnya hanya Instagram dan YouTube nih. Tidak berhenti sampai di situ. Indonesia Pride Consulting juga punya TikTok, juga punya LinkedIn yang terbaru, sangat terbaru. Teman-teman bisa langsung bergabung dengan kami di LinkedIn, karena nanti kita juga akan share mengenai tips-tips dan mengenai informasi event yang akan kami lakukan terdekat ini, seperti itu. Terus ada apa lagi Kak? Ada podcast tentunya. Jadi teman-teman kalau misalnya, aduh saya melihat video ini terlalu berat gitu datanya, teman-teman bisa langsung akses podcast kita di Spotify, langsung bisa search di Indonesia Pride Consulting, atau kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa langsung lihat di story. Setiap harinya kita bakalan ingetin kalau Indonesia Pride Consulting ada podcast seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung bergabung dengan kami seperti itu dan mendapatkan insight-insight baru seperti itu. Dan jangan lupa kita juga ada website di ipconsulting.id seperti itu. Sekian informasi yang dapat saya berikan, dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Imam Wijoyo pada malam hari ini sudah memberikan mengenai bincang bersama sangat menarik, dan tentunya semoga mendapatkan banyak insight baru ya bagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Imam pada malam. Dengan senang hati, terima kasih juga untuk Mbak Suci, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikuti. Ya, teman-teman semua, saya lupa satu informasi sebelum saya menutup
bener-bener menutup. Kita ada free book dan teman-teman bisa langsung DM kita, Kak saya mau free booknya. Nah itu nanti langsung dibalas oleh admin, dan nanti ada proses untuk mendapatkan free e-booknya seperti itu. Teman-teman langsung saja DM apabila teman-teman mau free booknya dan kita berikan secara gratis seperti itu.